Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara? Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran 16 ayat 1-3 dengan judul Kedewasaan Rohani. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Setelah berangkat dari Elim, segenap umat Israel tiba di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada tanggal 15 bulan kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu segenap umat Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, lebih baik kami mati saja di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Waktu itu kami duduk di depan kuali berisi daging dan makan roti sekenyang-kenyangnya, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini supaya seluruh jemaah ini mati kelaparan. Saudara, dalam bagian awal kisah tentang pemberian mana dan penetapan Sabat ini, kita dapat melihat bahwa peristiwa ini terjadi beberapa minggu mereka keluar dari tanah Mesir. Berdasarkan keterangan beberapa ahli perjanjian lama, bangsa Israel memasuki padang gurun dengan keluh kesah kepada Musa dan Harun sebab perbekalan yang mereka bawa dari Mesir hanya tersisa sedikit. Sebab mereka membawa perbekalan hanya untuk 1 bulan. Sedangkan peristiwa ini terjadi pada hari ke-15 setelah perjalanan mereka keluar dari Mesir. Isi keluhan mereka adalah, waktu itu kami duduk di depan kuali berisi daging dan makan roti sekenyang-kenyangnya. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini supaya seluruh jemaah ini mati kelaparan. Sungut-sungut ini menunjukkan ketidakdewasaan bangsa Israel. Sebab jika kita mengingat perikop sebelumnya yang kita baca, kita melihat bahwa Allah memenuhi kebutuhan mereka dengan 12 mata air dan 70 pohon kurma ketika mereka berada di Mara dan Elim. Hal ini dapat kita ingat kembali dalam Keluaran 15 ayat 22-27. Artinya bahwa seharusnya pengalaman tersebut membuat mereka mengenal Allah yang akan senantiasa menyediakan persediaan makan mereka. Namun pada bagian pertama perikop ini, bangsa Israel menunjukkan ketidakdewasaan mereka dengan cara bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Saudara, sikap sungut-sungut atau mengeluh terus-menerus karena ketidakpercayaan ini juga mungkin seringkali kita lakukan. Terutama ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak dapat kita kendalikan. Sikap ini dapat menghalangi sukacita dan damai sejahtera, serta menimbulkan iri hati, frustrasi, serta mungkin kepahitan dalam hati kita. Terutama ketika berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak dapat kita kendalikan. Sikap ini dapat menghalangi sukacita dan damai sejahtera, serta menimbulkan iri hati, frustrasi, serta kepahitan dalam hati kita. Dengan demikian, jika saat ini kita berada dalam suatu situasi yang tidak dapat kita kendalikan, maka mintalah kekuatan dari Roh Kudus untuk dapat merespon situasi tersebut dengan ucapan syukur. Sebab kita mengetahui bahwa di balik setiap situasi, Allah sedang berkarya untuk mendewasakan kita. Sehingga kita tidak mengeluh terus-menerus, tetapi bersyukur senantiasa dalam setiap situasi. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah sikap sungut-sungut masih kita izinkan menjadi respons kita terhadap situasi yang tidak dapat kita kendalikan? Jika iya, maka mintalah ampun kepada Roh Kudus dan izinkan Roh Kudus untuk membentuk dan mendewasakan iman kita senantiasa. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Allah memberikan kami, menambahkan hari yang baru dalam kehidupan kami. Mari jika ada karakter di dalam diri kami yang kami bersungut-sungut, kami mengeluh, Tuhan, tolong kami Tuhan untuk
karakter itu bisa kami ubah, bisa kami tinggalkan Tuhan. Kami senantiasa belajar untuk bersyukur, untuk beriman bahwa Allah terus bekerja dalam kehidupan kami untuk kebaikan-kebaikan kami. Mari Tuhan, kami percaya Engkau yang akan terus membentuk kami untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran-Mu. Dan bila sebentar Tuhan kami mau menjalani hari yang baru ini, kami percaya Allah akan menolong kami di dalam segala sesuatu yang akan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau beraktivitas di sepanjang hari ini dan kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.